Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan rumah tangga itu nggak selalu soal bahagia-bahagia aja. Ada kalanya hubungan suami istri diuji oleh hal-hal yang sepele tapi punya dampak besar. Salah satunya adalah saat suami dan istri tidak sejalan dalam urusan kebutuhan intim. Masalah yang terlihat sederhana ini ternyata bisa menjadi bom waktu yang kalau dibiarkan, rumah tangga bisa retak, bahkan hancur. Kebutuhan intim dalam pernikahan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal batin, perasaan, dan keharmonisan. Bayangkan aja, kalau suami punya kebutuhan yang tinggi, tapi istri merasa capek terus atau malah cuek, atau sebaliknya, istri yang punya keinginan lebih tapi suaminya kurang peka. Lama-lama ini jadi jarak yang makin lebar di antara keduanya. Awalnya mungkin cuma ngambek-ngambekan kecil, tapi kalau terus-terusan, bisa berujung pada kekecewaan dan kedinginan dalam hubungan. Biasanya, masalah ini muncul karena dua hal. Pertama, komunikasi yang kurang terbuka. Kedua, ego masing-masing yang merasa, aku yang paling benar, dia harus ngertiin aku. Nah, disinilah bahayanya. Karena kebutuhan intim itu nggak bisa ditebak, butuh kepekaan, butuh saling terbuka dan paham posisi masing-masing. Coba deh, bayangkan seorang istri yang setiap hari ngurus rumah, anak, belum lagi urusan kerjaan, pasti fisiknya terkuras. Di sisi lain, suami pulang kerja berharap disambut dengan hangat dan mesra. Tapi kalau nggak ada komunikasi, akhirnya yang terjadi adalah saling menyalahkan. Suami merasa istri cuek, istri merasa suami nggak peka. Ujung-ujungnya, jarak makin lebar. Sebaliknya, ada juga kasus di mana istri merasa suaminya terlalu sibuk, pulang malam, capek, dan lupa kalau istri juga butuh dimanja, butuh disayang. Kalau hal ini dibiarkan, istri bisa merasa kesepian di tengah pernikahan yang resmi. Dan inilah awal mula retaknya rumah tangga. Allah menciptakan hubungan suami istri dengan penuh hikmah. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan pasangan agar manusia merasa tentram dan penuh kasih sayang. Artinya, kebutuhan intim itu bagian dari upaya menjaga ketentraman hati dalam pernikahan. Bukan sekadar pelampiasan, tapi ibadah yang bisa mempererat hubungan suami istri. Solusinya gimana? Yang pertama adalah komunikasi. Seringkali pasangan malu ngomongin kebutuhan intim karena dianggap tabu. Padahal, dengan membicarakan perasaan masing-masing dengan jujur dan santai, perasaan yang terpendam bisa dikeluarkan tanpa menyakiti. Misal, istri bisa bilang, aku capek, tapi aku juga nggak mau kamu merasa diabaikan. Ayo cari waktu yang pas buat kita berdua. Atau suami bisa bilang, aku ngerti kamu lelah, tapi aku juga butuh dekat sama kamu. Gimana caranya biar kita tetap mesra? Yang kedua, peka dan saling memahami kondisi pasangan. Jangan egois dengan keinginan sendiri. Kalau istri capek, suami bisa bantu pekerjaan rumah, biar istri nggak kelelahan dan masih punya tenaga untuk bermesraan. Sebaliknya, istri juga bisa menyempatkan momen kecil untuk menyenangkan suami walau sederhana, seperti pelukan, sentuhan, atau kata-kata manis. Ketiga, buat momen spesial. Seringkali rutinitas bikin hubungan suami istri jadi hambar. Padahal, dengan menciptakan suasana baru, seperti dinner romantis di rumah, stay chation, atau sekadar nonton film berdua setelah anak-anak tidur, bisa membangkitkan kembali gairah yang sempat hilang. Selain itu, jangan lupakan doa. Sebelum melakukan hubungan intim, Allah mengajarkan kita untuk membaca doa agar hubungan yang dilakukan mendapatkan keberkahan. Dengan niat ibadah dan mencari ridho Allah, hubungan suami istri menjadi lebih bermakna dan jauh dari syahwat semata. Kebutuhan intim itu bukan hanya soal kepuasan fisik, tapi juga bentuk validasi bahwa pasangan masih saling diinginkan, masih saling mencintai. Kalau ini terabaikan, lama-lama hati jadi kosong, perasaan tersisih, dan inilah bibit-bibit perselingkuhan atau kehancuran rumah tangga. Bukan berarti pasangan harus selalu menuruti keinginan pasangannya tanpa memperhatikan kondisi. Tapi bagaimana keduanya bisa saling mencari titik temu yang nyaman, agar kebutuhan batin terpenuhi dengan cara yang halal, penuh kasih sayang, dan saling ridho. Banyak pasangan yang akhirnya menyesal karena merasa, dulu aku cuek,
sekarang baru nyadar pentingnya keintiman. Jangan sampai penyesalan itu datang di saat semuanya sudah terlambat. Maka, menjaga keintiman itu harus dilakukan secara sadar, bukan nunggu masalah besar datang dulu baru bertindak. Penting untuk diingat, ketika suami istri tidak sejalan dalam kebutuhan intim, bukan berarti salah satu harus mengalah sepenuhnya. Tapi bagaimana keduanya saling mendekat, saling membuka diri, dan saling menyesuaikan. Karena rumah tangga itu bukan kompetisi siapa yang paling kuat bertahan, tapi perjalanan panjang yang harus dilalui dengan saling menguatkan. Dan jangan lupa, kebahagiaan suami istri dalam urusan intim bukan hanya milik pasangan muda. Bahkan di usia pernikahan yang sudah lama, menjaga keintiman itu tetap penting. Itulah salah satu rahasia kenapa ada pasangan yang tetap mesra hingga tua. Jadi, kalau kamu merasa kebutuhan intim dengan pasangan sudah mulai nggak sejalan, jangan buru-buru menyalahkan. Mulailah dengan bertanya, mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Karena rumah tangga yang harmonis itu dibangun dari komunikasi yang jujur, rasa empati, dan keinginan untuk saling membahagiakan. Semoga rumah tangga kita semua dijaga Allah dari retaknya hubungan karena hal-hal sepele, dan selalu diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.